Assalamualaikum sob. Hai, gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat selalu kan? Alhamdulillah. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba unboxing produk dari JBL, yaitu TWS 4. Oke sob, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya apabila kalian suka dengan video ini. Serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Dari beberapa sobat, pasti semua sudah tahu kan apa itu TWS? Nah, kali ini saya akan menerangkan apakah TWS itu. Bagi sobat-sobat yang sudah mengerti, pasti paham soal ini kan? Tapi bagi sobat yang belum mengerti, saya akan coba sedikit menjelaskan apakah TWS itu. Oke, TWS ini adalah True Wireless Stereo. Sejak tahun 2016, sebenarnya produsen-produsen besar seperti Apple sudah memperkenalkan produk audio baru yang menemani smartphone kita. Teknologi yang diciptakan itu dikenal dengan nama TWS sekarang. Seperti earphone kabel yang dulu disematkan dalam box smartphone yang kita beli, sekarang sudah tidak include di dalam penjualan unit tersebut. Bagaimana sob? Sudah paham bukan? Menurut data dari beberapa situs terkenal ya sob, bahwa penjualan unit TWS ini sangat fantastis, sampai meningkat beberapa kali lipat loh sob, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu di 2016 sampai 2018 ya. Jadi, beberapa orang sekarang sudah mulai meninggalkan earphone kabel atau headset konvensional beralih ke TWS Bluetooth ini. Apakah sobat juga akan beralih ke hal yang sama? Bagaimanakah dengan kualitas produk ini nanti ya sob? Jadi, apa sih keunggulan kita pakai TWS semacam ini? Yang saya rasakan selama menggunakan teknologi ini ya, yang pertama pastinya rasa nyaman ya. Yang kedua, kita tidak lagi repot tuh menggulung kabel dan colok ke smartphone kita. Yang ketiga, lebih ke simple aja ya sob. Apabila kita berada di kendaraan umum atau sedang berolahraga, kita bisa bebas tuh tanpa takut tersangkut, mudah dan keren kan? Baiklah sob, langsung saja kita unboxing TWS ini ya. Di sini tertulis JBL by Harman TWS 4. Kita lihat boxnya dulu ya. Apa saja yang tertulis di boxnya ini? Bisa kita lihat, produk ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0. Nah, jadi tidak lagi menggunakan Bluetooth versi 2.0 ya, ataupun menggunakan versi 3.0. Kita lanjut ke belakang box ya. Terdapat beberapa spesifikasi produk ini. Yang pertama, twist lock, durable build, sweat proof. Nah, ini anti air juga ya sob. Sound pure bass. Nanti kita cek ya, apakah benar kualitas suara yang dihasilkan produk ini benar-benar nyaman di telinga kita. Selanjutnya ada universal control. Nah, kalau ini semua pasti sudah tahu ya. Betul sekali, produk ini bisa digunakan untuk iOS ataupun Android. Jadi sudah support semuanya ya sob. Ini dia sesuatu yang membuat saya tergiur, yaitu kapasitas baterai hingga 8 jam powerful. Keren sekali bukan? Bisa 8 jam bertahan sob. Biasanya untuk TWS lain semacam ini hanya bisa bertahan antara 2-3 jam saja. Tapi kalau ini bisa lebih, wow. Baiklah, kita lihat ya sob, apa isi dari box ini. Kita buka ya. Nah, kosong, hanya kotak pembungkus saja ya. Kita taruh sini dulu. Kita dapatkan di awal, yaitu TWS-nya sendiri ya sob. Nah, ini device-nya. Kemudian saya dapat charger ya. Saya cek, ternyata tidak ada adaptornya. Kemudian sekat jeda pembatas dari box. Kemudian ada buku manualnya.
di sini tertulis bahasa Chinese dan Inggris. Jadi dengan dua bahasa ya sob. Oke, sudah tidak ada lagi ya, kosong. Kita masukkan kembali. Nah, sekarang kita cek TWS-nya ya. Kita coba buka dulu. Oke, ternyata kita mendapatkan sepasang atau 2 pieces earbud Bluetooth-nya ya sob. Di sini tidak ada tulisan apa-apa ya. Di depan juga tidak ada. Hanya di bagian belakang atau paling bawah box charger ini tertulis wireless earbud charging box. Bisa kita lihat tegangan input yang dihasilkan adalah 5 volt 1 ampere. Untuk charger case-nya 3,7 volt dengan kapasitas charging box sebesar 450 mAh. Kalau kita lihat di sini ya, pada spesifikasi produk, penjualan setiap earbud itu mempunyai kapasitas baterai kurang lebih 50 mAh. Nah, selanjutnya kita cek ya, apakah nanti earbud ini berfungsi atau tidak. Oke, kita klik. Oh, ternyata berfungsi dengan baik ya, dengan ditandai adanya indikator berwarna merah pada kedua earbudnya. Pada bagian depan box charger ini terdapat indikator lampu LED berwarna putih dengan jumlah LED-nya yaitu 4 bar. Maksudnya, apabila kita melakukan charging, baterai ini sampai full, maka indikatornya akan menyala penuh juga. Jadi, kita siap menggunakannya. Saat unbox produk ini, kita mendapati baterai tinggal 1 bar saja ya sob. Nanti akan kita charger ya. Sekarang kita cari tahu dulu ya cara penggunaan earbud ini. Langsung kita eksekusi saja ya sob. Kali ini saya akan mengkonekkannya dengan menggunakan iPhone 6s. Jadi dalam video ini saya tidak menggunakan smartphone Android ya sob. Maaf karena saya buat untuk record video ini. Sekarang kita akan coba pairing dengan device-nya dulu ya. Oke sob, langkah pertama kita masuk ke setting. Kemudian kita klik di Bluetooth-nya. Nah, posisi masih off ya, kita on kan. Di sini bisa kita lihat belum ada daftar sinkron untuk earbudnya ya, masih kosong semua. Kelihatan kan? Sekarang kita ambil satu TWS-nya ya, dengan indikator lampu LED-nya kelip-kelip warna merah dan biru. Jadi ini belum terhubung ya. Oke, kita lihat pada device-nya dulu ya. Sudah ada nih muncul nama earbud-nya yaitu TWS 4. Kita klik. Oke, sukses ya dengan tanda status Bluetooth sudah connect. Coba kita lihat dulu pada TWS ini. Warna indikator sudah tidak lagi merah dan biru. Sekarang hanya berkelip-kelip dengan warna biru saja. Ini tandanya sudah terhubung dengan smartphone kita. Oke, selanjutnya kita ambil earbud satunya ya sob, yang masih di dalam charging box. Nah, kita lihat. Oke, sudah mengikuti warna
seperti earbud sebelumnya, yaitu sama-sama sudah berwarna biru. Mudah kan? Cara tadi juga bisa digunakan untuk smartphone Android ya. Mungkin hanya penempatan menu handphone saja yang berbeda. Pengoperasian TWS ini sangat simpel loh sob. Cukup disentuh saja. Kita tidak perlu menekan ke dalam atau diklik. Cukup hanya menyentuh saja pada bagian ini. Kita sudah bisa menerima telepon, play music, dan stop media yang kita putar di smartphone. Oke, sangat mudah kan? Tidak ribet. Dia tidak perlu klik, kita hanya menyentuhnya beberapa kali saja. Sekarang akan kita buktikan apakah suara yang dihasilkan oleh TWS ini benar-benar pure bass sesuai yang tertulis di kemasan kardus earbud ini. Dan yang paling keren, benarkah baterai bisa bertahan sampai 8 jam? Mari kita simpulkan ya. Hasilnya, setelah saya menggunakan perangkat ini beberapa kali, saya dapat menyampaikan bahwa untuk suara lumayan enak ya, di telinga tidak panas, treble dan bassnya sesuai, tidak membuat telinga kita berisik ya. Untuk poin bassnya nih juga tidak terlalu berdentum, tapi pas menurut saya. Sedangkan pada sisi baterai, saya sudah mencoba dari kondisi full sampai habis bisa bertahan antara 2,5 sampai 3 jam saja. Itu pun saya gunakan untuk tonton YouTube video saja ya. Jadi apa yang tertulis pada box TWS JBL ini sedikit kurang sesuai menurut saya. Saya cuma berpendapat mungkin untuk tulisan 8 jam baterai yang ada itu adalah ketahanan bersamaan dengan case charger yang di dalamnya terdapat 450 mAh. Maksudnya, TWS ini bisa bertahan kurang lebih hingga 8 jam dengan dibantu case charger yang berkapasitas 450 mAh. Jadi, apabila indikator pada earbud JBL ini sudah berwarna merah, berarti baterainya menipis. Kita tinggal memasukkan pada case, maka earbud otomatis akan charging. Simpel kan sob? Step terakhir ya sob, untuk pengisian baterainya kita tinggal mencolokkan pada port yang sudah tersedia di case charger tersebut. Nah, ini lubangnya menggunakan port USB biasa, bukan port USB tipe C ya. Nah, di situ kita tinggal mencolokkan kabel USB yang sudah tersedia dalam bundling JBL tersebut ke dalam port yang sudah disediakan itu tadi. Nah, seperti ini ya. Sedangkan untuk dayanya kita bisa menggunakan power bank atau langsung kita colok ke listrik. Oke deh sohib, mungkin cukup dulu ya video unboxing TWS 4 produk dari JBL by Harman ini. Intinya, kalau menurut saya produk ini lumayan bagus dengan fitur-fitur yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Bagi sohib yang ingin membelinya, bisa melalui e-commerce Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada dengan kisaran harga yang variatif ya, antara 130.000 sampai 150.000 rupiah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum.